Halo, kembali bersama dengan saya Anggridian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana terkait dengan pencegahan kecurangan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fraud atau kecurangan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Meskipun kebanyakan dari kecurangan tersebut akan terdeteksi setelah ada kejadian, tetapi pencegahan fraud atau kecurangan tetap harus dilakukan untuk meminimalisir frekuensi keterjadiannya dan juga untuk meminimalisir tingkat kerugiannya. Nah, pencegahan fraud dalam suatu organisasi, perusahaan, secara umum dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan penerapan dan perbaikan sistem pengendalian internal yang terkait dengan pencegahan fraud, dan melakukan program anti-fraud dan program penghapusan peluang fraud. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa langkah untuk memberantas kecurangan. Ada dua langkah utama, yaitu membuat budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu. Nah, untuk budaya kejujuran sendiri, ini semua harus dilakukan dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, di mana ketika ada kejujuran atau honesty, atau juga ada integritas di antara eksekutif dan juga para stafnya, maka di sini bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan. Seseorang yang jujur atau tidak pernah berbohong ketika dalam melakukan pekerjaannya atau ketika dia bertindak sebagai profesinya, maka kemudian di situ bisa meminimalisir kemungkinan dia akan melakukan kecurangan tersebut, apalagi ditambah dengan adanya keterbukaan. Keterbukaan di sini yang dimaksudkan adalah bukan membuka rahasia atau membuka hal-hal yang negatif atau aib gitu, tetapi yang dimaksud dengan keterbukaan di sini adalah adanya sikap saling terbuka antara eksekutif sampai dengan pada level karyawan atau staf bahkan buruh, kaitannya dengan informasi-informasi yang terkait dengan pekerjaan, sehingga di situ tidak ada informasi yang disembunyikan, yang kemudian ketika ada informasi yang bisa dinikmati oleh satu orang saja atau beberapa orang yang kemudian memang ingin melakukan fraud, nah maka itu tidak akan terjadi di level manapun. Maka di sini keterbukaan bisa dilakukan dan juga ada upaya untuk saling membantu. Bukan saling membantu untuk berbuat kecurangan, tetapi yang dimaksud di sini adalah saling membantu di antara orang-orang yang ada di dalam sistem pengendalian internal tersebut, atau dalam artian adanya keterikatan antara divisi-divisi yang ada, baik itu untuk memperlancar adanya rantai dari bisnis itu sendiri, maka di sini harus ada sikap saling membantu. Jika tidak ada toleransi antara karyawan dan juga dari atasannya, maka kemudian budaya untuk saling membantu ini kemudian tidak akan membuahkan hasil, yaitu adalah dengan pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Dan kemudian adanya budaya-budaya ini kemudian juga bisa untuk mengeliminasi kesempatan untuk melakukan kecurangan yang ada. Nah, ada beberapa program yang bisa dilakukan oleh organisasi yang di situ disebut sebagai program anti-fraud. Nah, program anti-fraud ini di sini dilatar belakangi oleh adanya fraud yang tidak cukup hanya dideteksi dan diinvestigasi saja, tetapi juga akan lebih baik jika memberikan manfaat kalau dalam program ini itu juga bisa untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan yang ada di dalam organisasi. Dikatakan bahwa sebagus apapun upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan, organisasi tersebut tidak akan pernah mencegah semua kecurangan dengan hanya menggunakan teknik untuk melakukan pembatasan terhadap biaya-biaya yang dilakukan, sehingga kemudian di situ bisa mencegah atau minimalisir adanya kecurangan. Ternyata tidak seperti itu.
ada beberapa pendekatan yang kemudian bisa dilakukan supaya di sini bisa mencegah adanya kecurangan selain dengan cost effective techniques ini sendiri. Nah, maka di sini program anti fraud ini nanti akan dijalankan di semua bidang dan oleh semua anggota organisasi tersebut tanpa kecuali. Dan kemudian program anti fraud ini juga dapat dilaksanakan jika organisasi memiliki budaya organisasi yang jujur, terbuka, dan mudahnya pegawai melakukan bantuan konsultasi dalam rangka pencegahan fraud. Ada beberapa organisasi yang dia memiliki bagian tertentu yaitu di dalam sebuah personalia, terutama untuk bimbingan secara psikologis, atau kemudian juga kalau di sekolah-sekolah itu ada bimbingan konseling. Nah, sebenarnya program ini dilakukan oleh organisasi supaya kemudian bisa mendeteksi lebih awal orang yang kemungkinan akan melakukan kecurangan. Karena biasanya orang yang akan melakukan kecurangan itu memiliki beberapa tanda-tanda ketika dia akan melakukan kecurangan tersebut, entah itu karena dia tidak puas akan pekerjaannya atau dia memiliki masalah dengan orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, maka dengan adanya bantuan dari konsultasi ini, maka di sini bisa meminimalisir kemungkinan kecurangan itu akan terjadi. Maka mengapa di beberapa perusahaan juga ada bimbingan konseling semacam ini. Nah, masalahnya bahwa tidak semua dari organisasi dapat melaksanakan pencegahan terhadap fraud dengan baik, karena pencegahan ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak didukung oleh anggota organisasinya kadang-kadang. Nah, oleh karena itu, untuk memungkinkan pelaksanaan adanya program anti fraud ini dapat dilakukan dengan baik, maka organisasi juga harus memiliki program anti fraud dengan tujuan yang pasti atau yang jelas, yang kemudian bisa tercapai atau kemudian ada targetnya secara khusus. Nah, ada 3 faktor yang dapat dilakukan yang kemudian bisa membentuk dari program anti fraud ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan mempekerjakan orang yang jujur, atau kemudian menyeleksi calon pegawai atau karyawan yang jujur dan juga menyediakan training kesadaran tentang fraud. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pencegahan fraud dan menyediakan program bantuan konsultasi bagi para pegawai seperti yang tadi sudah saya ungkapkan sebelumnya. Nah, pada poin yang pertama kaitannya dengan mempekerjakan orang yang jujur. Ketika orang bekerja di dalam organisasi, pastinya sudah direkrut dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, pegawai sendiri itu merupakan aset bagi organisasi yang harus dijaga dan merupakan faktor utama yang menjadi salah satu syarat agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, maka untuk penempatan dan pencarian pegawai yang jujur itu menjadi suatu keharusan. Nah, maka dalam proses seleksi pegawai yang tepat, ini akan sangat tergantung kepada bagaimana kebijakan dari sistem seleksi suatu organisasi tersebut. Kesalahan dalam memproses seleksi akan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena perekrutan pegawai harus melalui tahapan yang ketat yang harus dilalui oleh calon pegawai dengan melibatkan manajemen di tingkat tertentu. Karena nantinya pegawai tersebut yang harus akan berinteraksi secara langsung di dalam sebuah tim di dalam organisasi. Maka, dasar penilaian pegawai tidak hanya dari hasil pemeriksaan dokumen dan tes tertulis saja, tetapi harus juga melalui wawancara yang dapat melibatkan psikolog, bahkan psikiater. Bukan tidak mungkin dalam memberikan informasi daftar riwayat hidup, si calon itu memberikan suatu informasi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang ia tulis dalam daftar riwayat hidup tersebut. Maka pemeriksaan dokumen ini juga menjadi keharusan yang harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, mengapa ketika ada seleksi pegawai selalu harus ada lolos administrasi terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya dilakukan
untuk melihat apakah dokumen-dokumen tersebut itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, pemeriksaan dokumen ini juga tidak hanya berhenti pada saat si calon tersebut sedang melaksanakan proses seleksi saja, tetapi juga pada saat si calon sudah menerima training dari si organisasi tersebut. Di Indonesia sendiri sudah banyak diketemukan kasus yang melibatkan terkait dengan dokumen palsu, seperti ada ijazah yang palsu, atau kemudian ada KTP yang palsu, atau mungkin juga ada kualifikasi-kualifikasi yang bisa dibuat, ya, tetapi semuanya itu palsu. Nah, maka di sini untuk dokumen-dokumen penting yang kemudian menjadi salah satu syarat dalam seleksi pegawai yang terungkap itu biasanya adalah ketika si pegawai tersebut itu sudah dinyatakan diterima. Jadi pada kebanyakan kasus seperti itu kalau di Indonesia. Nah, maka hal ini sangatlah masuk akal karena di saat si pegawai melamar akan melakukan konfirmasi dengan pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut, kadang-kadang waktunya tidak cukup. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan jika organisasi itu akan melakukan perekrutan dengan baik. Yang pertama adalah pengecekan keaslian identitas itu harus dilakukan. Pengecekan keaslian ijazah atau sertifikat keahlian. Bahkan sekarang ini kita sudah mulai banyak memiliki akun-akun media sosial seperti LinkedIn, kemudian juga ada Facebook atau Instagram, yang kemudian di sini kita juga sebenarnya bisa untuk melihat identitas asli dari orang ini seperti apa sih. Banyak organisasi yang melakukan hal tersebut untuk melihat calonnya atau calon pegawainya itu seperti apa dari media-media sosial tersebut. Nah, kemudian juga pengecekan keaslian ijazah atau sertifikat keahlian itu bisa dilihat dari nomornya. Jadi nomor sertifikat itu bisa dikonfirmasi kepada pihak yang kemudian mengeluarkan dari ijazah tersebut. Karena ada beberapa ijazah itu yang kemudian ilegal. Kemudian pengecekan keanggotaan suatu organisasi profesional, terutama ketika ingin merekrut orang-orang yang memang ahli, atau seperti akuntan yang sudah tersertifikasi, atau kemudian auditor yang sudah tersertifikasi. Nah, maka itu bisa juga dirunut ke organisasi profesionalnya. Kemudian mewajibkan si calon pegawai mengisi lengkap formulir yang sudah distandarkan oleh organisasi yang biasanya dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan jika dibutuhkan dilakukan pengecekan suatu rekomendasi jika si calon menyertakan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa rekomendasi dari atasan dan sebagainya. Kemudian jika si calon pernah bekerja, maka pengecekan melalui tempat ia bekerja terdahulu atau track recordnya kita bisa ketahui dengan memastikan bahwa si calon ini tidak bermasalah atau tidak terlibat fraud sebelumnya. Maka biasanya ada juga beberapa perusahaan yang dia itu meminta supaya orang yang melamar ke dalam organisasinya tersebut untuk melampirkan adanya bukti bahwa dia tidak melakukan suatu tindakan kriminal sebelumnya. Nah, untuk proses seleksi ini sangat penting ya dalam pencegahan fraud, karena pegawai yang telah bekerja dalam suatu organisasi tentunya akan berorientasi pada karir, dan pada berjalannya waktu pegawai juga akan pastinya ingin menduduki sebuah posisi yang tinggi. Sedangkan posisi yang tinggi dalam hal ini pegawai sudah memiliki kewenangan untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, maka di sini biasanya rentan akan terjadinya fraud tersebut. Kemudian berikutnya nanti saya akan membicarakan mengenai bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga mengadakan program yang menumbuhkan rasa saling membantu.